Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya Bu Iva dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 kurikulum merdeka bab 3, yaitu dengan judul materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yakni tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku dari ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat quotes tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan Islam itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Yang pertama, syahadat itu sebagai pondasi. Yang kedua, sholat itu sebagai tiang agama. Dan yang ketiga, dakwah itu adalah sebagai atap. Jadi, ketika kita adalah sebagai seorang muslim, ketika kita tidak mendirikan sholat, itu sama saja merobohkan agama. Maka sholat itu adalah menjadi sebuah tiang agama. Diibaratkan sholat itu seperti tiang rumah. Ketika satu tiang tidak ada, maka akan roboh rumah tersebut. Al-Baihaqi meriwayatkan dari sebuah hadis, yakni sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama tersebut. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yakni makna sholat. Sholat secara bahasa diartikan sebagai doa. Doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah ibadah utama dalam Islam, di mana seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah dilakukan 5 kali sehari sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sholat melibatkan gerakan fisik dan bacaan doa. Ya, kalian pasti tahu kan mengapa sholat sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu karena sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Adapun dalil tentang perintah mendirikan sholat dijelaskan pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cara berzikir sebagai berikut. 1. Zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Yang ketiga, yakni menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Sholat untuk meraih ketakwaan, menghindari dari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal yang dilarang.
bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, yakni hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, yaitu memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang kelima, melatih hidup disiplin dan taat aturan, baik perbuatan kerja maupun peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, yakni menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama, dengan menyadari bahwa sholat dan zikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jangan menunda-nunda sholat dan malas berzikir. Yang keempat, niat yang tulus. Yang kelima, lakukan sholat berjamaah. Yang keenam, berteman dengan orang yang rajin sholat. Dan yang ketujuh, banyak membaca buku keislaman. Nah, itulah tadi dari bab 3, yakni menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.